warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK Muda Kediri membangun generasi berkarakter Islami, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Selamat pagi semuanya anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya kita hari ini diberi umur yang panjang, kesehatan, dan semangat belajar bagi kita warga SMK Muda Kediri dalam melakukan MPLS untuk tahun 2001 dan 2002. Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasul utusan Allah, Rasul utusan Allah, dan Rasul penyempurna para Rasul sebelum-sebelumnya. Dan kita patut untuk meneladani apa yang dikatakan oleh Rasul, ketetapan yang disampaikan oleh Rasul buat kita hari ini sebagai generasi muda SMK Muhammadiyah 2 Kota Kediri dalam menjalankan pelajaran ke depan. Perkenalkan, nama saya Aini Sukriya. Saya dari guru SMK Muhammadiyah 2 Kediri mengemban mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi tata krama atau biasa disebut dengan sopan santun. Dalam Islam kita kenal namanya akhlak. Akhlak ada 2, akhlakul karimah dan juga akhlak tercela. Hari ini kita fokus bicara tentang tata krama ataupun akhlak kita di SMK Muda 2 Kediri pada tahun ajaran 2001-2022 di tengah era pandemi COVID-19. Terima kasih. Setelah ini kita akan mendengarkan langsung materi yang akan saya sajikan. Baiklah anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan untuk saya share screen materi tentang tata krama. Nah, tata krama yang biasa disapa dengan kata adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun yang pernah dan sudah biasa kalian dapatkan baik dalam kehidupan keluarga, sekolah maupun lingkungan pergaulan. Dan tata krama ini secara istilah dikatakan sebagai kebiasaan sopan santun yang disepakati. Kenapa ada disepakati? Karena ini mengikuti lingkup setempat. Kenapa kita hari ini di SMK Muhammadiyah 2 Kediri, sehingga hari ini kita berbincang terkait kebiasaan sopan santun yang disepakati di lingkungan SMK Muda 2 Kota Kediri. Di dalam Islam kita kenal dengan istilah akhlak atau tabiat, yakni sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Sehingga kita dapat melihat baiknya seseorang dari akhlaknya. Akhlak baik atau akhlak buruk akan mencerminkan nilai dari orang tersebut. Di dalam surat Asy-Syad ayat 46, surat Syad ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Inna sesungguhnya ahlasna kami telah mensucikan mereka dengan bi khalisatin dengan akhlak yang tinggi, yakni dzikraddarin,
selalu mengingat manusia pada negeri akhirat. Akhlak mulia di sini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini bahwa akhlak seseorang yang bisa mengingatkan dirinya untuk ke negeri akhirat. Pastilah setiap orang ingin kalau negeri akhirat itu dia ingin masuk surga. Ya, tak ada orang yang ingin masuk neraka, sehingga dia akan lebih berhati-hati di dalam dia bersikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan oleh Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa ada pertimbangan pemikiran lagi. Ini disebutkan bahwa yang namanya akhlak, orang atau anak akan melakukan sesuatu perbuatan itu tanpa ada pertimbangan atau pemikiran lagi, tanpa ada perintah, sehingga akhlak ini muncul dengan kesadaran diri orang tersebut untuk melakukan suatu perbuatan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, tentang urgensi atau pentingnya akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Yakni apa yang perlu diteladani kita dari Rasul itu adalah bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan dia banyak menyebut asma Allah. Di sini ciri orang-orang yang mengikuti suri tauladan Nabi adalah satu, dia yang terus mengharap rahmat Allah, dua, datangnya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Menyebut Allah tidak hanya kita berzikir, tapi mengikuti perintah-perintah kebaikannya, baik dalam rangka ibadah mahdhah maupun selain ibadah mahdhah, baik untuk bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi ya. Komunikasi ini memegang peranan penting dalam nilai etika, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolahan. Hari ini kita bicara tentang komunikasi guru dan murid. Kita ketahui hari ini kalian belajar dari rumah, guru menyampaikan melalui media. Ini salah satu bentuk komunikasi dari sekolahan dalam acara MPLS kepada siswa dengan menggunakan komunikasi satu arah. Salah satu contohnya yakni guru berperan sebagai komunikator atau pemberi pesan dan murid sebagai komunikan atau penerima pesan. Posisi di sini guru menyampaikan media, memberikan materi, dan siswa mendengarkan dengan seksama dan mencatat di rumah masing-masing. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini antara guru dan murid, yakni guru dan murid berperan aktif dan berumpan balik, yakni kalau nanti kalian sudah pembelajaran, guru akan menyampaikan materi lewat classroom, menyampaikan artikel, menyampaikan video, dan lain sebagainya. Dan kemudian siswa boleh memberikan pertanyaan, menyampaikan argumentasi, dan memberikan umpan balik dalam bentuk tugas. Ini komunikasi dua arah. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi tiga arah, yakni ada dinamisasi antara guru, siswa, dan siswa yang lain, sehingga ada komunikasi bersama antar tiga pihak ini secara interaktif dan dinamis. Anak-anak perlu kita ketahui komunikasi ini tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya komitmen bersama antara guru dan murid. Tatkala guru menyampaikan materi dan memberikan tugas bagaimana menjadi seorang siswa dalam komunikasi dua arah ini, ya siswa harus membacanya, mendengarkan apabila dikasih video, kemudian feedback dalam bentuk tugas, sehingga komunikasi guru dan siswa ini supaya tetap terjalin
guru aktif menyampaikan materi, siswa aktif dalam memahami dan juga mengirim tugas-tugasnya, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Di dalam Islam, kita kenal dengan namanya qaulan atau perkataan atau pembicaraan. Di sini ada 6 prinsip gaya bicara yang perlu kita bangun anak-anak sebagai warga sekolah Muhammadiyah 2 Kota Kediri. Yang pertama adalah qaulan syadidan atau perkataan yang benar, lurus, dan jujur. Benar, apa yang disampaikan itu berdasarkan fakta, ya, bukan hanya asumsi pribadi. Pendapat boleh ya, tapi disampaikan ini pendapat saya, ini pendapat si B, ini pendapat menurut Imam Al-Ghazali, ini pendapat menurut Al-Quran surat berapa, ayat berapa. Ini bisa dikatakan benar. Kemudian jujur, apa yang disampaikan itu benar adanya, tidak menutup-nutupi, ya kan? Dan juga tidak berbohong, ini lurus. Sehingga siswa Muhammadiyah patutlah dia bisa melakukan qaulan syadidan. Yang kedua, qaulan balighon, yakni perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif dan mudah dimengerti. Kenapa ini bicara begitu? Pastilah kalian akan bisa membedakan bagaimana bicara kepada Bapak Ibu guru, kepada teman, kepada orang tua, kepada anak-anak, atau kamu mau bicara sama hewan, pasti kalian akan bisa membedakan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan mereka. Kalau sama orang tua, sama Bapak Ibu guru, kalau pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa yang baik, ya. Kemudian pakai bahasa Jawa yang baik pula, ya kan? Nggak boleh suka membentak, nggak boleh menghina. Apalagi orang tua ya berkata, itu nggak boleh. Di sini. Kenapa harus ada membekas pada jiwa? Intonasi dalam bicara perlu ditata. Biasanya bicara pakai perasaan itu lebih indah dan lebih bisa diterima. Ini sehingga kenapa ada perkataan yang lebih membekas pada jiwa. Kemudian mudah dimengerti. Bagaimana kita bicara kepada Bapak Guru ya dengan perkataan yang mudah dimengerti. Jangan samakan dengan teman-teman ya, biasa dengan bahasa pergaulan ya. Ya karena Bapak Ibu guru biasa menggunakan pembicaraan formal sehingga tatkala bicara sama Bapak Ibu guru ya pakai bahasa yang biasa dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, qaulan masyhurah, yakni bahasa yang mudah, ringkas, tepat sehingga mudah dicerna dan dimengerti. Kalau bicara jangan terlalu panjang-panjang. Yang penting apa? Orientasi yang kita harapkan tujuannya tercapai, ya kan? Dan juga bahasanya mudah dimengerti. Yang keempat, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, ya. Lemah lembut itu biasanya kalau anak laki-laki Bu nanti dibilang lebay. Kayak cewek, tidak, anak-anak lemah lembut itu beda dengan perkataan yang lebay. Lemah lembut dan tegas tetap berdiri sendiri, ya kan? Lemah lembut di sini sampaikan dengan perkataan yang santun di sini ya. Kemudian lembut itu dia tidak memakai kalimat yang berupa paksaan. Namanya membujuk seseorang ya untuk mengikuti kehendaknya. Namanya Google Classroom. Harusnya ngirim tugas lewat Google Class. Tapi karena kalian belum punya aplikasi, matur sama Bu Guru, Bu, saya belum bisa mengirim tugas lewat Classroom. Umpamanya lewat WhatsApp gimana? Bisa nggak? Nah, ini salah satu contoh untuk berkata lemah lembut untuk mewujudkan tujuan Anda. Ya kan? Tapi beda. Umpamanya begini, Bu, aku nggak punya Classroom. Aku ngirim lewat tugas, lewat WhatsApp aja ya, Bu. Nah, ini akan membentuk karakter yang berbeda siswa. Sehingga tekanan emosional bagi seorang anak juga penting dalam bicara bersama Bapak Ibu guru. Kadang hal yang sepele bisa menjadi runyam karena ngomongnya dengan emosi, dengan marah-marah. Tidak, siswa kita tidak boleh seperti itu.
belajar berkata yang lemah lembut. Kemudian yang kelima adalah kaulan karimah, perkataan yang mulia atau perkataan yang diiringi dengan rasa hormat. Nah, banyak orang dengan menggunakan salam, assalamualaikum, ini adalah perkataan yang mulia tatkala dia bertemu. Tatkala orang sedang bersin, apa yang perlu dikatakan sebagai perkataan yang mulia? Doakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya. Kemudian bagaimana tatkala ada orang yang meninggal? Ucapkanlah perkataan yang mulia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang keenam, qaulan ma'rufa atau perkataan yang baik. Baik yang bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Jauhkan dari perkataan menghina, terus mencemooh, memfitnah, terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Perkataan yang enggak baik-baik itu ditinggalkan. Ya. Di sini sebagai siswa kelas 10, sebagai anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah, patutlah untuk ketahui tentang janji pelajar Muhammadiyah ini yang diikrarkan untuk seluruh anggota siswa Muhammadiyah se-Indonesia, yakni Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siswa pelajar Muhammadiyah hendaknya berjanji. Saya berharap yang di rumah mengikuti anak-anak ya. Yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. 2, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5, rela berkorban dan menolong sesama. 6, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Berikut akan saya jelaskan tentang tata tertib seragam sekolah bagi siswa ya. Kalian akan sekolah selama 5 hari belajar, baik secara luring maupun daring. Kalau luring itu dilakukan langsung di dalam kelas, kalau daring maka belajarnya di rumah. Ya, tetap belajar di rumah, tugas guru memberikan materinya melalui media. Kalian tetap belajar, bukan libur anak-anak ya, tidak. Tapi belajar di rumah masing-masing atau istilahnya adalah daring. Hari Senin dan Selasa apabila kalian luring maka pakai baju abu-abu dan putih, sepatu hitam, kaos kaki putih dan tidak bermotif. Hari Rabu dan Kamis memakai baju khas IPM, hari Jumat memakai baju batik. Nah, hari apa kita pakai baju pramuka atau baju HW? Baju pramuka atau HW ini dipakai secara insidental kalau dibutuhkan. Umpamanya sedang ada kegiatan pramuka atau Hizbul Waton, atau sedang ada materi pramuka atau Hizbul Waton. Nah, barulah kalian memakai baju pramuka pada waktu itu. Pakaian olahraga wajib dibawa dan digunakan saat olahraga saja. Umpamanya kalian hari Selasa ada mapel olahraga ya, selama 2 jam kalian mapel olahraga, silahkan memakai baju olahraga. Tetapi kalau sudah selesai, maka kalian silahkan ganti baju yang ditetapkan pada waktu itu. Umpamanya Rebo Kamis, pagi itu olahraga, pakai baju olahraga, kemudian jangan lupa bawa baju khas IPM yang warna kuning, bawahnya coklat, dibawa ke sekolah. Setelah olahraga selesai, maka kalian ganti baju khas IPM. Kalian kenal adanya pakaian praktek warna biru untuk kegiatan praktikum di lab atau bengkel. Ya, kalau TKJ ya di bengkel TKJ atau laboratorium TKJ, TPM di TPM, TKR di TKR. Nah, ini penampilan bagi siswa baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki, anak-anak yang rambutnya gondrong harus dirapikan, ya kan? Tidak menyentuh telinga ini ya, jangan sampai di bawah telinga, atasnya, juga tengkuknya. Ini dan rambutnya asli warna sesungguhnya alias tidak dicat.
Kemudian kuku baik laki-laki maupun perempuan wajib dipotong pendek ya dan rapi. Ya, yang panjang-panjang di rumah sekarang boleh bergegas untuk merapikan. Yang ketiga, tidak memakai aksesoris lakinya, gelang, kalung, anting, nggak boleh. Tetapi kalau perempuan bolehlah memakai sewajarnya. Kalaupun pakai pakai ali-ali ya. Ya pakainya satu aja, joran peluru, telu, ngoten niku Mbak cantik. Sehingga pakai sewajarnya aja, begitu. Kalau kebiasaan pakai gelang bagi laki-laki simpanlah di dalam rumah. Kalau sekolah lepas. Kemudian juga tidak boleh bertato. Khusus yang perempuan wajib memakai baju menutup aurat ya, jilbab. Ini ya, jilbabnya dipakai dan juga ini bawahnya ini menutup ke dada sehingga jilbabnya usahakan tetap lurus ke bawah sampai menutup dada, jangan hanya di tali di sini ya, nah tali di sini kadang di belakang di sini ya, stylenya begitu, tapi anak-anak style itu harus tetap mengikuti kode tutup aurat. Oke. Kemudian bagi perempuan gunakan riasan atau make up yang biasa aja, jangan berlebihan. Apalagi kalau pakai gincu jangan dulu ya anak-anak, atau pakai lipstick, pakai aja lip gloss boleh lah. Ya, kalau bedak ya yang biasa aja. Kalau bedak manten jangan dipakai dulu ke sekolahan. Nanti kalau sudah jadi manten ya. Kemudian dalam pelajaran yang dilakukan secara daring ini anak-anak perlu ditegaskan kembali. Yakni tatkala belajar dari rumah, tiap pagi bukalah Google Classroom. Tapi sebelum itu, maka kalian mintalah kode classroom di kelas masing-masing. Kelas 10 TKJ, 10 TKR, 10 TPM ini mempunyai Google Class masing-masing, punya ruang masing-masing, punya kode masing-masing. Kalian pasanglah, kalaupun di rumah, downloadlah aplikasi Classroom, masukkan kode Classroom di kelasnya. Setiap pagi kalau kalian itu pelajaran daring, bukalah pelajaran itu mulai pukul 7 minimal ya. Ini. Kemudian bacalah setiap materi dan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sana. Dibaca, didengarkan, belajar tetap tapi di rumah dengan kesadaran. Yang ketiga, kalau ada pekerjaan tugas, segera kerjakan pada waktu itu pula dan kumpulkan tugas pada hari itu. Kenapa ke hari ini bicara begitu? Kenapa? Karena setiap hari akan ada tugas. Kalau yang hari ini tidak segera dikerjakan, maka besok akan semakin numpuk walaupun gurunya diam. Yang patut diketahui di sini bahwa kalau kalian mengerjakan tugas dan posting, temannya yang lain nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kadang anak bicara begini, Bu, saya nggak mau ngerjakan, kenapa? Teman-teman lo nggak ada yang ngerjakan. Dia pasti nggak tahu, karena apa yang bisa mengetahui siswa itu mengerjakan atau tidak, itu hanya guru yang bersangkutan. Temannya nggak ada yang tahu, ada 10, 12, muridnya yang lain nggak ada yang tahu. Kemudian yang terakhir, kalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan cara satu, tulis di kolom komentar, kalau perintahnya tulislah hadir di kolom komentar sebagai bukti kehadiran, atau kalau ada perintah silahkan klik hadir sebagai bentuk kehadiran Anda. Hanya seperti itu anak-anak, dipermudah ya, sekedar klik aja Anda bertanda hadir pada waktu itu, dan perlu ditunjukkan dengan cara apa? Memahami materi, membaca, dan mengerjakan tugas. Bolehlah kalian yang belum paham menghubungi Bapak Ibu guru melalui telepon, melalui WhatsApp atau SMS, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu guru langsung. Kalau nggak tahu nomornya, tanya pada wali kelas ya, kepada wali kelas masing-masing, tanya, umpamanya seperti saya, Bu, minta nomor HP Bu Aini guru PAI gitu ya. Oh ya, tapi nanti kalau PAI kelas 10 yang ngajar itu Pak Solihuddin, bukan saya ya, insya Allah. Nah, anak-anak ini ada tambahan karena kita masuk di era pandemi COVID-19 dan hari ini belum merebah, maka kita wajar untuk mengikuti tata tertib Satgas COVID-19 di SMK Muda ini, yakni apa? Membiasakan disiplin dengan menjalankan protokol kesehatan ada 5M. Yang pertama, memakai masker.
Nah, kayak ini nih pakai masker ya. Pakai masker kalau di lingkup sekolahan, baik di dalam kelas maupun di halaman. Kemudian tatkala masuk ruangan, masuk lingkungan sekolah, di depan disiapkan air dan sabun, wajib cuci tangan, baik masuk maupun tatkala selesai belajar ke rumah masing-masing. Yang ketiga, menjaga jarak tatkala kalian belajar bersama temanmu di bangku sebelah atau di belakangnya kasih jarak. Duduklah pada kursi yang sudah ditentukan, gak usah geser-geser, ya kan? Kecuali kalau ada kepentingan lain. Kemudian membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, anak-anak kalau di sekolahan kurangi banyak ngobrol sama teman yang saling berdekatan itu ya. Ngobrol kalau penting-penting aja, pakai jarak jauh juga bisa. Kurangi kalau di rumah, kurangi kegiatan yang kurang penting, yang di luar rumah, yang eksistensinya bersama orang banyak dikurangi. Saya tidak melarang, tapi kurangi dan pakailah protokol kesehatan. Dan yang terakhir, jauhilah banyak kerumunan. Nah, anak-anak itu saja penjelasan terkait dengan tata krama, sopan santun, kebiasaan yang perlu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa anak-anak bahwa kebiasaan beribadah tetap kita harus pentingkan utama untuk sholatnya di rumah maupun di sekolah, sholat 5 waktu dijalankan, dan juga untuk membaca Al-Quran setiap hari. Itu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang berbahagia, telah sampai di penghujung materi kita tata krama. Semoga kita semuanya yang hadir bisa memanfaatkan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam proses pembelajaran di sekolah, baik luring maupun daring. Begitu juga tatkala kalian semua berada di rumah bersama keluarga tercinta. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah khilafnya. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK Muda Kediri membangun generasi berkarakter, Islami, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.